Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja dengan Menkominfo dan juga BSSN soal data yang hilang dan serangan hacker yang terjadi di Pusat Data Nasional. Dalam rapat ini, sejumlah anggota DPR menanyakan keamanan data nasional yang dianggap keamanannya masih sangat kurang. Dalam rapat tersebut, Kepala BSSN Hinsa Siburian sempat menyampaikan hanya ada 2% data yang telah terbackup oleh sistem. Karena saya akan menjawab beberapa hal yang menurut hemat kami ini sangat sensitif. Begitu. Secara umum Pak Dep, yang kami lihat di sini benar, tapi mungkin mereka punya DRC, backup cadangannya tersedia, jadi cepat. Tapi kalau kita ini kan tidak ada backupnya, itu yang sebenarnya yang fatal yang juga kami lihat dari data center ini. Jadi dia tidak bisa langsung karena data yang ada di Batam itu tidak persis sama seperti yang ada di Surabaya. Izin interupsi pimpinan. Nah, ini yang semua ini kecewakan Pak. Ini kan pembangunan ini bukan makan waktu sehari dua hari, sudah planningnya bertahun-tahun. Best case scenario-nya ada di seluruh dunia, gampang untuk kita dapatkan baik ahlinya, contohnya. Tapi kenapa penanganannya itu sangat lamban dan sepertinya tidak memiliki contingency plan dari baik dari Kominfo ataupun dari BSSN. Itu yang kita sekarang ini bahas dan yang kita pertanyakan. Tadi hasil rapat dengan Komisi 1, kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Serangan terhadap Pusat Data Nasional diperkirakan tidak selesai dalam waktu dekat. Pusat Data Nasional lumpuh dan berdampak pada kebocoran data strategis milik lembaga dan kementerian negara. Lalu apa bahayanya bagi kondisi tersebut? Apa dampak terhadap penyelenggara negara? Lalu apa kemungkinan resiko yang dihadapi masyarakat? Kita akan berdiskusi hal tersebut dengan pakar telematika Dr. Roy Suryo. Selamat pagi Pak Roy. Yo, selamat pagi Mas. Selamat pagi juga pemirsa TV One di mana saja berada. Pak Roy, pertama kami ingin tahu tanggapan Anda dulu. Ini diduga adanya serangan cyber terhadap Pusat Data Nasional. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah benar ini merupakan serangan cyber, dan jika kemungkinan ini benar, lalu apakah resource yang dimiliki oleh hacker ini begitu banyak sehingga bisa menembus data nasional kita, Pak? Ya, yang pertama sudah bukan diduga lagi, sudah pasti dan sudah diketahui serangannya dan bahkan meminta ransomware ya dengan teknik brain cipher ya dengan teknologi 3.0 ini sudah jelas, dan saya mengapresiasi upaya dari Komisi 1 DPR kemarin, dan kita terkaget-kaget ya gitu melihat statement dari Pak Hinsa Siburian ya kepala BSSN yang mengatakan bahwa hanya 2% yang tersisa dari data-data itu. Nah, pertanyaan Mas tadi tepat sekali ya, menarik sekali. Saya sekaligus mau mewaspadakan gitu ya, artinya mewanti-wanti bahwa apa statement yang selama ini kita dengar, wah data aman, itu sudah dikunci, tidak mungkin kemana-mana. Salah besar, Mas, gitu kan apa? Hacker itu setidaknya ada 4 hal yang dilakukan ya. Yang pertama, dia berhasil masuk, ya dia berhasil mengintersepsi ya sistem kita. Jadi sistem kita sudah bobol. Mungkin bukan barusan, mungkin sudah beberapa waktu yang lalu. Jadi artinya kalau ada indikasi kemarin katanya pada tanggal sebelum tanggal 20, itu sudah ada indikasi yang masuk, serangan yang masuk, itu adalah serangan yang sudah kesekian kali sebenarnya. Jadi sudah sempat ada yang masuk, membuat yang namanya secara teknis backdoor di situ, pintu belakang di situ, sehingga dia bisa masuk dan mengambil semua data. Yang kedua, dia mengambil dulu datanya. Jadi kalau sudah masuk, dia ngambil dulu datanya. Jadi tidak benar kalau dikatakan data kita itu aman. Enggak, datanya pasti, sekali lagi saya berikan, pasti sudah diambil dulu semuanya, dan kemudian apa yang dilakukan yang ketiga? Yang ketiga, dia melakukan enkripsi. Jadi yang ketiga, dia merusak atau mensandikan data kita dan dia memiliki kunci untuk membuka. Nah, yang keempat, dia mengancam dan kemudian menawarkan ransom tertentu. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita mau tunduk membayar, ya maka itu akan dibukakan. Tapi ini sama sekali sebenarnya tipuan juga. Ya, tidak akan mungkin dibuka. Ya, pengalaman ransomware di berbagai negara itu jarang ada. Makanya
Saya sangat kaget ketika kemudian harusnya ya kalau orang yang atau negara yang kemudian diretas itu harusnya dia memiliki backup data. Ketika backup dikatakan hanya 2%, waduh, dan ini sangat bencana bagi kita. Dan tadi pertanyaan terakhir dari Mas, apa bahayanya? Bahayanya apa? Suatu saat data-data yang sudah diambil 282 sekian kementerian, lembaga, kemudian kota, kabupaten yang itu akan diumbar semuanya. Dan itu ada data-data penduduk, Mas. Itu ada data penduduk, ada NIK, ada nomor KTP, ada kemudian juga data kesehatan, ada kemudian data intelijen di dalamnya. Kita dengar kan, ada Inavis, Indonesian Automatic Fingerprint Identification System juga bobol. Kemudian data dari BAIS TNI bobol, Kementerian Perhubungan bobol. Kemudian terakhir yang semalam sudah diumumkan lagi jadi dark web adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi ini tinggal tunggu waktu saja. Ini data-data yang dibuka, ditawarkan di dark web, dan ini berarti apa? Data di Republik kita, termasuk data masyarakat, ini benar-benar dalam bahaya. Makanya saya juga keras kemarin, ini harus bertanggung jawab. Kementerian Komunikasi Informatika itu harus bertanggung jawab, bahkan saya katakan sesuai dengan petisi yang ada di SafeNet, mundur. Itu, Mas. Baik, Pak Roy, ini lalu dampak yang dirasakan masyarakat secara langsung ini, Pak, apa Pak menurut Anda, Pak? Ya, yang pertama kemarin masyarakat sudah merasakan ketika data Kementerian Hukum dan HAM, utamanya Ditjen Imigrasi, itu bobol, ya, itu kan otomatis kemudian layanan imigrasi terganggu. Sampai sekarang, pembuatan paspor di beberapa tempat itu kan masih belum jalan. Oke, mungkin yang di Soekarno-Hatta, yang ada di Kuala Namu, yang ada di Bandara Juanda, itu sudah mulai jalan. Itu kita appreciate, kita hormat kepada Kementerian Hukum dan HAM yang menjalankan sendiri datanya dengan data lama. Sekali lagi, ini data lama loh yang dijalankan oleh dia. Bukan data yang sudah disimpan di Pusat Data Nasional Sementara 2 yang ada di Surabaya. Jadi Kemenkumham itu, terutama Ditjen Imigrasi, itu punya data lama yang sekarang mereka jalankan. Sayangnya memang sekarang mereka menggunakan Amazon Web Services, ya, AWS untuk menjalankan. Ini ada bahayanya juga, tapi oke lah. Daripada tidak jalan, ya, yang penting automatic gate-nya sudah jalan, kemudian layanan checking paspornya jalan, ya, hanya pembuatan paspornya belum jalan. Itu baru untuk paspor, Mas. Nanti misalnya orang mau melakukan cek kesehatan, bisa jadi nanti rekam mediknya, medical record dari seseorang itu hilang dan nggak ada lagi. Jadi kan repot kita mau cek riwayat penyakit dianya nggak ada. Ya, atau nanti di tenaga kerjaan, kalau BPJS tenaga kerjaan kan kena ini. Nah, ini artinya apa? Nanti misalnya orang mau ngecek apakah dia punya layanan asuransi, dia punya jaminan kesehatan, itu nanti nggak ada lagi. Kalau BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan itu juga tidak punya data-data backup semuanya, seperti yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM, seperti yang dimiliki Kemenko Marves di bidang layanan event, seperti yang dimiliki Kemenak di bidang sertifikasi halal, ya ini akibatnya apa? Akibatnya nanti layanan-layanan itu akan terhambat. Ini Mas, dan itu nanti akan ibaratnya nanti akan meluas ke layanan yang lain. Ini hanya tunggu waktu saja. Jadi ini benar-benar akan terjadi tsunami data di Indonesia, dan ini harusnya pemerintah benar-benar tahu lah. Ini bencana ini. Data is the new oil, jadi ini tidak bisa dianggap sepele. Itu kan cuma data-data lama yang bocor. Itu kan nanti bisa dianu lagi. Kemudian solusi yang ditawarkan kemarin oleh Menkominfo itu saya tentang keras, Mas, gitu. Jadi terlalu lambat. Di era teknologi informasi ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang sampai 6 bulan. Ya makanya saya setuju dengan statement beberapa anggota DPR. Ya, ada Pak TB Hasanuddin, ada Pak Paulus, ada ada Mbak Mutia, ya, yang mereka mengatakan bahwa ini sudah terjadi pembodohan betul bagi masyarakat, kebodohan besar ini, ya. Karena apa? Karena layanan di PDN, Pusat Data Nasional yang sementara ini, tidak jalan. Saya mencurigai, Mas, gitu. Ini tidak sesuai spek PDN sementara ini. Gimana, Mas? Baik, Pak Roy, ini kan sekarang pemerintah sedang melakukan recovery, tapi memakan waktu yang lama. Berdasarkan analisa Anda ini, apa yang menjadi pemerintah ini lama untuk melakukan recovery ini, Pak Roy? Ya, karena nggak ada data. Mau direcovery apa? Datanya lama dan tidak mungkin bisa dibuka. Jadi kemarin saya justru menghargai kejujuran dari Pak Hinsa Siburian yang mengatakan backup data itu yang diambil dari PDNS sementara 1 yang ada di Serpong, dan itu sistemnya lebih kuno daripada PDNS 2 yang ada di Surabaya, karena yang ada di Serpong itu hanya tier 3, generasinya lebih tua, ya. Yang ada di Surabaya ini sebenarnya tier 4,
rencananya. Tapi ini saya sekaligus mengkritisi apa benar dia tier 4. Kalau tier 4 itu nggak mungkin setidak canggih ini, nggak mungkin sebolot Baik. ini. Jadi cepat sekali, up-nya juga cepat. Kalau itu down, up-nya cepat. Jadi Baik. apa sekarang? Yang harus dilakukan, ini solusinya ya. Ya udah, umumkan saja memang datanya rusak, dan dari semua tenan yang ada 282 kementerian, lembaga, pemerintah, kabupaten, kota itu bukan Baik. lagi data masing-masing di tempatnya masing-masing di lokalnya, moga-moga masih ada. Tapi data lokal itu otomatis Mas, itu data yang masih lama, mungkin data 1-2 tahun yang lalu. Ya Baik. udah, nggak apa-apa kalau masih ada itu masih untung. Ibaratnya gini, simpelnya saja. Orang sekarang punya laptop, laptopnya kemudian harddisknya crash. Baik, Pak Roy. Mungkin dia 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau setahun yang lalu masih punya harddisk eksternal, harddisk cadangan. Ya data di harddisk cadangan itu yang ada di laptop harddisknya, format aja udah habis. Baik. Itu karena itu udah diancam oleh si hacker gitu. Jadi ini ditimpakan lagi jalan, ya celakanya data-datanya masih data-data lama. Data dari terakhir di backup di eksternal tadi sampai ke laptop itu yang hilang. Itu kira-kira Baik. bayangannya seperti itu, Mas. Baik, Dr. Roy Surya, terima kasih atas waktunya berdialog pagi Ya. ini bersama kami di Kabar Pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, insya Allah bermanfaat, Mas. Selamat.